Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Yo, tinggal di mana? Di Depok. Enggak, nih tinggal di mana? Di Kartosuro, Pak. Lo promosi dulu, sini duduk. Gue nanya dia yang jawab. Nih promosi dulu. Mana mic-nya? Teman-teman yang pada mau datang ke RDAY yang tinggalnya di Lampung, di mana kan pada bingung transportnya. Iya. Yang pada mau ikut grup, coba bos. Kemarin tanggal berapa? GG Travel banyak yang pada mau pindah tuh bos anggotanya. Nah lo promosi dah. GG Travel, soalnya di sana banyak dibohongin, ditipu. Coba bos kasih tahu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahil Travel yang dari Lampung, alhamdulillah, yang selalu membawa tamu-tamu yang mau ke rumah doa anak yatim ya, Bapak Ibu semua yang dari Sumatera, yang dari Palembang, Pekanbaru, yang mau ingin ke rumah doa anak yatim bisa langsung hubungi nomor Pak Mahil di 0877 8002 8001 Mahil Travel ya. Alhamdulillah di awal bulan September nanti ada pemberangkatan khusus dari Palembang. Yang dari Jambi nanti bisa ngumpul di Palembang. Kita berangkat dari Palembang langsung ke Bogor PP dengan biaya 1.300.000 pulang pergi Bapak Ibu semua ya. Jadi yang dari Palembang sekarang udah nggak bingung lagi. Kita langsung titik kumpulnya di pintu tol Palembang ya, pintu tol Palembang di dalam kotanya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa hubungi nomor Pak Mahil yang dari Palembang, Jambi, Sungai Mano ya. Terus dari Pintuan juga bisa langsung di Palembang. Jadi bisa hubungi di nomor 0877 8002 8001. Kelebihannya ikut Mahil Travel. Nah kelebihannya dibanding GG Travel apa Mahil? Alhamdulillah kelebihannya Mahil Travel, kita bisa langsung ketemu Pak Haji ya. Bisa ikut pencerahan Pak Haji gratis ya. Sampai sini bisa makan soto Bogor gratis. Yang mau sedekah langsung di tempatnya. Kita nggak berani narik sedekah di jalan, di tengah di pas lagi perjalanan. Jadi langsung sedekah di tempatnya. Jadi kelebihannya dapat centong gratis ya. Alhamdulillah yang mau ikut di bulan September Mahil Travel dapat mendapatkan souvenir yang mau ikut. Mendapatkan souvenir yang luar biasa, bisa dimanfaatkan ya. Jadi jangan lupa yang mau ke rumah doa anak yatim segera hubungi nomor Pak Mahil ya. Jadi kalau yang ikut Mahil, 1 makan 3 kali di perjalanan, 2 kali di perjalanan. Kalau yang dari Palembang 3 kali. Sampai sini bisa langsung privat dengan Pak Haji langsung. Makan soto Bogor gratis, dapat centong gratis ya. Dan dari Bapak Ibu yang dari wilayah Jawa, dari Surabaya, yang dari Jogja, yang dari Solo, silakan bisa hubungi di nomor Pak Mahil ya di 0877 8002 8001. Jadi Mahil Travel juga berangkatan dari Jogja besok di awal bulan. Jadi langsung ketemu dari Lampung, kumpul dari Jogja kumpul juga. Pasti bisa yang ikut Mahil Travel, alhamdulillah ada panduannya di dalam armadanya. Dan nanti apabila Bapak Ibu kalau malam susah bangun minta dibangunin, setiap malam dibangunin jam 00.
ya. Alhamdulillah kalau yang emang sifatnya niat bersedekah Gak ditidurin kan? enggak ditidurin, Dibangunin enggak, Pak Haji. aja kan? Dibangunin, suruh apa yang arahannya dari Pak Haji silakan dilaksanakan. Ya. Silakan. Alhamdulillah Pak Haji, ini ada Promosi dulu dong, saya lagi nomor HP-nya berapa? Banyak Alhamdulillah, grup nomor Greget HP-nya. Travel, grup Greget Travel banyak yang pengen pindah ke Pak Mail. Amin, 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 amin. Ya. Yang dari Jogja, Surabaya, yang dari Madura, yang kemarin udah kontak, ya. Mail Travel akan memberangkatkan di awal bulan September ya dari Jogja. Bisa hubungi di nomor 0877 8002 8001. Sekali lagi 0877 8002 8001 ya. Pasti kabul ikut Mail Travel. Yang penting sampai tujuan ke rumah doa anak yatim ya. Pasti kabul. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip, oke. Bapak tinggal di mana, Ibu? Kartosuro Pak Haji. Kartosuro. Oke. Siapa yang tahu RDAY, Bapak duluan atau Ibu duluan? Saya Desember lalu. Oh iya. Udah pernah ke RDAY apa belum sebelumnya? Belum. Pengen tapi nggak bisa. Oh iya. Capek nggak tercapai. Sehari-harinya apa kegiatan Bapak sama Ibu? Kalau saya ibu rumah tangga. Kalau suami? Suami apa? Borong Pak Haji. Contohnya kerjaan apa yang diborong? Kerjaan bangunan swasta maupun pemerintah Pak Haji. Bangun apa? Gedung, pabrik ataupun gudang. Oke. Terus, kalau dari pemerintah biasanya parit-parit, talut-talut pasangan batu atau ngecor jalan. Masih jalan nggak sampai hari ini? Itu dia Pak Haji. Beberapa tahun yang lalu 22, 23, 24 banyak yang nggak kebayar. Terus Pak, maaf nih, maaf ya. Dulu waktu Bapak ngerintis awal pemborong, dulu waktu Bapak ngerintis awal tahun berapa kalau boleh tahu? Dulu awal-awal. kalau usaha Permulaan borong tuh tahun berapa? usaha mandiri 2017 2017 itu kan jalan kan? jalan. 2018 kan jalan kan? Ya sedikit jalan, sedikit jalan. Iya maksudnya jalan ya. Kok sekarang nggak jalan? Bapak udah tahu belum penyebabnya? Awalnya ngerintis jalan, kenapa setelah udah ngerintis berjalan kok lama-lama surut? Nah rata-rata penyebabnya Pak, pada saat kita awal-awal jalan, kita suka lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu tuh, sifat yang 18 tuh, yang di kertas Bapak dapat Ibu kasih. Iya. Sudah. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu mau nih 2025 jalan lagi, tinggal itu aja tuh dihilangin. Nah, kalau boleh tahu, sifat 18 yang masih ada di Bapak sama di Ibu yang mana dari 18 kalau boleh tahu? Misalnya disebut 5 sih itu ada gelisah, sedih, mikir sama komen. 3, apa lagi? Gelisah, sedih, Gelisah, murung, sedih, mikir. murung, sedih, gelisah, apa lagi? Gelisah, murung, sedih, mikir, komen. Wow, lumayan dong. Nah, bisa gak tuh kalau yang tadi Bapak sifat gundah, gelisah, murung, sedih sama komen. Satu tuh kita bikin aja 10 Pak. Jadi 10, 10, 10, 10, 10. Berarti 50. Nah yang 18-nya dari maghrib sampai isya. Sudah Pak Haji. Udah, ya udah terus, jangan berhenti. Itu kan ngikis dosa-dosa kita itu tuh. Kan kemarin saya tanya bos, kalau bisa cair 100 miliar, kan gue meraktekin ilmunya RDAY Pak Haji. Jadi gue setiap hari dari maghrib sampai isya, sholat tobatnya 18 kali.
Nah, gue punya sifat kayak bapak tadi tuh bener. Gundah, gelisah, murung, sedih, sama komen. Nah, gue bikin 10-10. Berarti 50. Nah, yang 50 gue kerjain dari bangun tidur sampai mau tidur. Setiap hari. Setiap hari. Tapi gue jalanin ikhlas semata karena Allah, tidak berharap. Nah, tamu-tamu RDIJ kenapa hajatnya lemot? Karena dia berharap. Berharap dengan sholat tobat hajatnya terkabul. Nggak boleh. Pasti terkabul. Nggak boleh berharap nanti dengan sholat tobat hajat saya terkabul. Nggak boleh. Itu namanya berharap. Berarti nggak ikhlas semata karena Allah. Bilangin sama tamu-tamunya RDIJ, kalau gue bisa cair 100 M, tamu lo minimal cairnya 10 M. Oh iya dah, coba dah. Nah, bapak itu. Kedua, paksain sedekah subuh jangan bolong. Minimal 50.000, minimal 100.000, minimal berapa aja. Ada Pak Kiai, alhamdulillah dia dari sedekah subuhnya 1 juta, sedekahnya 2 juta, sekarang dia sedekah subuhnya 3 juta. Ada lagi bos gula di Surabaya, dari awalnya sedekah subuhnya 1 juta, sekarang sedekah subuhnya udah 3 juta. Namanya Ibu Umi. Nah, bos mau berapa sedekah subuhnya? 50.000 deh Pak Haji, nggak apa-apa. Tapi jangan bolong. Sedekah hari Jumat barokah, nggak boleh bolong juga. Tapi sedekah subuhnya sama Jumat barokah, paksain harus ke anak yatim. Jangan ke fakir miskin sama anak terlantar. Nah, kita kebanyakan sedekahnya ke fakir miskin, anak terlantar. Emang nggak boleh Pak Haji? Boleh. Tapi kan itu udah dikerjain sama negara. Karena kan ada Undang-Undang Dasar 45-nya. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Nah, ngapain lu ngurusin? Nyaingin negara. Udah aja yang lu urusinnya nggak diurusin negara. Apa? Anak yatim. Emang ada di Undang-Undang Dasar 45 anak yatim? Nggak ada. Udah aja kita ngopenin yatim aja. Ini kita enggak. Jumat barokah. Bagi nasi orang pinggir jalan. Lah, kan dia udah punya uang, udah kerja. Cari aja anak yatimnya kecil-kecil yang masih terlantar, yang yatim. Kita bagiin. Nggak ada Pak Haji. Numpang ke RDI bapak kemari, cari yatim kurung, cari yatim umroh, cari yatim tahajud. Yang mau doain kita butuh aminnya dia. Kita ngasih sedekah, kita butuh aminnya. Doanya pesawat, aminnya anak yatim roket. Paksain. Terakhir, bapak wajib bisa nggak bisa sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Bonusnya apa Pak Haji kalau gue sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong? Motor cicilan pasti langsung lunas. Amin. Rumah cicilan pasti langsung lunas. Amin. Mobil cicilan pasti langsung lunas. Amin. Nah, tinggal bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Terus apa lagi, Bos? Yang sulit. Sulit. Saya sudah Pak Haji sejak tahu YouTube RDIY Desember lalu. Dari Januari sampai sekarang. Yang udah yang mana yang diprakteknya udah kalau boleh tahu? Hampir semua yang Pak Haji ada di YouTube saya sudah jalani. Bangun jam 00, Sudah. senyum, Sudah. mandi pagi, Pakai air panas. tahajud, Sudah. baca Quran 12 juz. Baru mampu 4-5 juz. Hah? Baru mampu 4 atau 5 juz. Oh ya, ditingkatin gitu. Itu sudah gaspol. Tingkatin 12 juz. Jangan enggak, jangan cuman sampai 5 juz. Awalnya sih malah nggak bisa 1 juz. Awalnya Awalnya nggak bisa 1 juz. Atau 1 juz sudah parah banget. Terus 1 juz udah parah. ya, Wow. terus menginjak Maret, April ke sini sudah ringan 3, 4, 5 juz. Gitu. Pokoknya gini Pak, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Paksain. Sudah sampai jam setengah 6 itu Pak Haji. 12 juz. Itu tadi gaspolnya sampai 5. Ajarin Bos. Mana mic-nya, ajarin. Sudah merasa sudah cepat banget juga.
Allah lo jangan kalah sama anak kecil. Anak gua khatam Quran, Bos. Semalam 2 kali khatam. Iya. Anak gua masih kecil. Sampai sudah tutorial di YouTube lain gimana sih yang cepet gitu sudah saya praktekin. Enggak nih, ajarin nih, ajarin. Biar dia nggak blow on. Iya, jadi kalau sudah bisa 4-5 juz Udah itu gampang. sudah menjadi bekal gitu ya. Udah bekal, Jadi, udah dasarnya ada. dasarnya tinggal kalau ibarat orang mau ikut lomba apa TCP. balap Udah ada motor, modalnya. nah itu sudah bisa naik motor kenceng, sudah berani. Udah tinggal berani. latihan Latihan ininya. aja. Jadi ada butuh pelatihnya saja gitu. Ajarin. Ya, jadi Bapak sudah bisa lek-lekan dari jam 00 sampai subuh, bahkan nyambung sampai Setengah 6. terbit matahari, itu sudah poin. Nah, tinggal tadi Pak Haji keyakinannya ditingkatkan, terus cara bacanya supaya kita bisa meningkat lagi. Caranya gimana? Bapak memang harus siapkan diri mulai dari sore itu, habis sholat isya sudah menyengaja berniat untuk bangun jam 00 dan baca Quran bisa 12 juz, sehingga jam 8 harus sudah mulai sare Iya. tidur gitu ya, udah mulai tidur sehingga ini walaupun bacanya punya tenaga gitu, kuat melek gitu. Nah, caranya gimana? Harus punya tutorialnya tadi itu, harus punya nada dasar, punya patokan untuk baca bagaimana caranya 1 halaman 1 menit. Caranya begitu. Nah, caranya Bapak melatih diri, melatih cara baca agar 1 menit bisa 1 halaman. Latihannya pakai surat yang gampang dihafal. Yang 1 baris itu adalah surat Al-Kautsar. Hafal kan, itu pasti hafal. Nah itu apalagi sudah sering khatam, maka bacaan Quran sudah sering ketemu. Hanya cara bacanya yang harus dipatenkan di lisan kita. Caranya baca inna a'tainaka kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar, itu kita bisa 1 menit dapat 15 kali baca. Berarti kan bisa 15 baris 1 menit. Cara itulah yang harus diterapkan di semua bacaan. Kecepatan itulah yang dibiasakan terus. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Kalau baca seperti itu sudah bisa 15 kali dalam 1 menit, maka itu menjadi patokan. Saya nanti baca di surat lain, gayanya sudah seperti itu. Tidak seperti saat kita ngajari anak-anak inna a'tainakal kautsar, di hitungannya, ketukannya terlalu lambat ketukannya. Jadi sama ketukannya sama. Jadi nanti kalau sudah inatonya seperti itu, kita baca di Al-Baqarahnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibakum bihillah. 1 baris, 1 nafas. Intinya Bapak harus 1 baris, 1 tarikan nafas. Yang ketiga, Bapak bacanya tidak harus keras, full power. Tidak harus lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibakum bihillah. Tidak harus begitu, tidak harus keluar semua. Berbisik tapi harus masih keluar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Lebih cepat, lebih hemat tenaga.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Pakai telunjuk aktif biar ada kegiatan aktif gitu. Latih dulu biar targetnya 1 halaman 1 menit. Kenapa demikian? Supaya kita bisa 18 menit 1 juz, paling tidak 20 menit 1 juz, atau sak mundur-mundurnya 25 menit 1 juz. Kalau 1 juz 30 menit itu sudah agak biasa, sering. Tapi undurkan, cepatkan 5 menit saja 1 juznya, 25 menit. Kalau bisa 20 menit, sehingga 1 jam bisa dapat 3 juz. Istirahat, jangan dipaksa. Terus istirahat, ngopi. Jangan kopinya disiapin. Jangan disiapin. Bapak harus jalan ke dapur. Jangan disiapin, kalau disiapin langsung Langsung suruh tidur, rebahan. Enggak Pak Haji, memang sudah siapin untuk menemani. Oh goblok. Terus jangan. Bikin jalan. Sebenarnya alhamdulillahnya awal itu selain juz 30, 1 juz itu pada awalnya ya Pak Haji ya, itu 1,5 jam, terus 1 jam, terus sampai sekarang selain juz 30 sudah 45 menit, sudah 40 menit. Bahkan Pokoknya besok bos ngaji nggak boleh bikin minum. Jadi nanti kalau pas lagi ngantuk, Jalan. bos langsung jalan ke dapur. Jalan itu yang bikin kita jadi melek matanya, bikin air, bikin ini gitu. Jadi jangan, mah, bu, kopi. Oh, itu namanya laki-laki blow on. Nggak boleh, harus jalan kaki. Bawa tehnya sendiri. Jadi tangannya tuh nanti megang kepanasan. Jadi kayak terapi. Kan saya tanya, bos, kalau bisa cair 100 miliar, bos. Gue kalau baca Quran, gue bikin kopi sendiri. Gak bakal gue teriak-teriak sama bini gue. kan ngajinya bareng Pak Haji. Hah? Ngaji bareng. Saya Bikin kan- sendiri masing-masing. Lo bikin kopi, bini lo yang meres susu. Lo kalau nonton YouTube gue senyum-senyum gak sih, Mas? Anu Pak Haji, malah saya download semua penuh di HP Pak Haji. Enggak, lo kalau nonton YouTube gue senyum-senyum enggak? Iya, tapi saya cari yang pentingnya aja gimana caranya. Oh gitu ya? Iya. Jadi gitu, bos. Jadi tamu gue, bos. Ini barusan gue tadi ketemu temen ini, tamu gue di Cikini. Lebih penting mana, Ji? Lo ketemu gua daripada ketemu tamu-tamu lo. Lo ngajar gratis, tapi kita privat. Gue kasih 1 miliar. Ya mendingan gue ketemu lo di Cikini. Kita ngobrol, bos, di Cikini tadi, bos. Ngobrol aja. Apa yang bikin lo cair 100 miliar? Ya tadi. Baca Qur'annya dipaksain. Kalau ngantuk dia jalan ke sana. Mau ngobrolnya mau tahu, bos? Di toko emas. Di toko emas. Dia lagi belanja. Kita ngobrol nyantai, bos. Aduh, gila bener. Enak bener ya kalau udah ketemu jalannya. Kalau kita kan enggak, bos. Baca Quran nyempet-nyempetin. Mana ada baca Quran nyempet-nyempetin? Kan baca Quran ke Allah 100%. Maksudnya disempet-sempetin. Jangan loh. 100% buat ke Allah. Makanya dia di usia 50 tahun dia udah nggak kerja lagi katanya. Bener kata lo, Ji, duit datang sendiri. Jadi dia tadinya kerja jadi pimpinan di perusahaan di BUMN. Gajinya nggak kecil, bos. 250 juta sebulan. Gue paksain keluar, Ji. Lebih baik gue dapat 10 miliar daripada gue kerja nunggu pesangon. Ngapain gue dapat pesangon? Lebih baik gue dapat dari Allah. Setuju. Nah, dia cerita. Nah, dia maksain baca Quran. Nah, kalau baca Quran kata dia, kalau ngantuk dia jalan ke dapur, bikin minum sendiri. Nah, pada saat megang gelas panas, itu kesempatan terapi tuh, Ji. Jadi kejet. Minum. Lalu paksain.
Makanya gue bilang, Ji, lo terlalu baik sama tamu lo. Ngasih hadiah umroh gratis akhir tahun, berangkatin haji visa furodah 2026. Nggak taunya dia yang dapat. Dapat gak lo? Gue kepel lo. Hah? Ya. Oh, suami istri. Karena dia ngajarin gue di sebelah sini. Nah lo coba dong bos. Harus 12 juz. Gue kasih waktu masih 5 bulan lagi kok. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Ada lagi? Maksudnya yang masih canggung, yang masih itu apa yang mau ditanyain lagi, ada gak? Sebenarnya kalau soal haji, kenapa nyiapin kopi? Hah? Sebenarnya kalau ngaji kenapa siapin kopi? Biar nggak ada waktu hilang ke dapur Pak Haji. Kita maksain waktu Pak Haji. Justru jalan ke dapur itu 5 menit, 10 menit bisa fresh. Terus kedua, elunya nggak larut. Tapi terserah si bos ya, masing-masing orang ya. Masing-masing orang. Ini kan manajemennya kita. Manajemennya si bos beda. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda gitu. Ini tadi malam datang di sini duduk sebelah saya. Ya, Pak Haji yang teriak-teriak berangkatin haji 2026. Alhamdulillah saya berangkat Pak Haji tahun 2026. Ya betul gak? Betul Pak Haji. Gue bilang udah lo berangkat, tenang aja, ntar yang bayarin gue. Berangkat lo. Itu suami istri Pak Haji, suami istri. Nah maksud saya bapak juga begitu. Mumpung gue semangat, duit lagi banyak, gitu loh bos. Daripada duit gue beliin kacang kulit, dapat berapa kan? Nah kau, ini kacang kulit dari tadi gue ngomel. Terus Pak Haji, kan Ya. soal sedekah barokah Jumat itu ataupun subuh. Kemarin sih waktu awal-awal tahun kemarin kan alhamdulillahnya masih ada uang, bisa saya transfer ke RDAY atau, tapi lama-kelamaan uang habis, nggak bisa sedekah lagi Pak Haji. Bos, sedekah tuh kalau di RDAY maksa. Banyak yang pada protes. Pak Haji, sedekah tuh seikhlasnya. Gue nggak bisa jawab. Dijawab sama Al-Quran. Coba lu cerita. Iya, jadi kata Allah, sedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi lu makannya sekali aja sehari. Namanya prihatin. Yang makan kedua, makan ketiga lo sedekahin. Jadi lu makannya sekali. Mati gak? Enggak lah. Sebelum mati kan Allah udah kasih lagi rezekinya. Bos, nih maaf nih, amit-amit yang baik. Besok pada saat lo meninggal, lo kan dikubur. Ini gue tanya sama bini lo nih, istri lo masih sehat. Bu, kalau bapak meninggal dikubur, ibu mau gak dikubur hidup-hidup nemenin bapak di kuburan? Ini gue jawab. Tidak. Nah, tuh, namanya kan istri kurang ajar. Katanya sehidup semati. Enggak bos, tetap kalau lo dikubur, meninggal, bini lo nanti kalau udah dikubur nih lo, bini lo pulang. Iya Pak Haji. Setelah udah 3 hari lo dikubur, dia nonton lagi YouTube yang sama TikTok yang lucu-lucu. Dia udah ketawa-tawa lagi, ya kan? Anak lo misalkan udah gede, waktunya kerja, udah cutinya udah habis, dia kerja lagi. Akhirnya siapa teman lo dikubur? Sedekah subuh. Siapa teman lo dikubur? Sedekah Jumat barokah. Siapa teman lo dikubur? Baca Quran 12 juz. Betul gak? Betul Pak Haji. Jadi maksa bos. Makanya kan tadi sama suster gue, Pak, yang privat ada 5, nggak penting, yang penting ini. Kok gitu? Karena gue mau berangkatin anak yatim umroh, kan kita perlu duit. Lumayan 1 miliar. Nabung kan nanti kan Desember kita bisa berangkatin, kalau ada kumpul 100 miliar kan kita bisa berangkatin banyak orang. Gratis. Nah lo juga begitu bos, karena duit nggak ada saudaranya. Ada nggak saudara duit? Tidak. Nggak ada. Tidak ada. Kita bos dideketin karena banyak duit. Kalau nggak ada duitnya Tendang. Itu Pak Haji yang Ya iyalah bos.
Lo kan udah ngalamin. Sudah terjadi. Ya iya, kata bini lo nih bos, kata bini lo nih nggak apa-apa gue humor. Ada duit abang yang nggak ada duit abang papa nungging tendang. Kok gitu Pak Haji, bos? Kalau kita lagi ceper, HP suami dirazia sama istri. Apa yang dirazia? Apakah isi HP-nya? Bukan, casingnya dibuka, dalamnya ada duit apa enggak? Siapa tuh? Mail Travel. Sebelah coba. Ada ATM tersembunyi. Iya, kalau duit banyak nggak bakal istri razia, duit banyak. Duit raja dari mana? Saya rahasianya di buku-buku Pak Haji. Lah, pengakuan. Jadi di rak buku, di buku yang diselip-selip. Iya. Kalau kita lagi nggak pegang duit, lagi pertengahan bulan atau bulan akhir, tanggal tua, itu istri setiap kalau suaminya pulang suaminya, Papa, mana HP-nya Papa? Bukan ngecek HP, bukan bos. Dibuka, diperiksain ada gak? Aduh. Nah itu istri yang harus kita pelihara bos, di sangkar burung. Biar dia nggak meriksa. Ada lagi bos? Apa lagi? Ibu boleh nanya. Bapak. Ya, itu Enaknya privat kan begini ngobrol. Itu sih Pak Haji, anugerah saya datang tahun-tahun kemarin hingga kini berturut-turut itu dari pekerjaan nggak dibayar. Bos, lo tahu gak kenapa kelilit utang? Bukan salah nasib lo, tapi karena salah gue. Gue tiap malam tahajud minta sama Allah biar lo kelilit utang. Karena kalau lo nggak kelilit utang nggak bakal datang ke RDAY. Jadi yang disalahin gue aja. Kok gitu Pak Haji? Ya daripada lo mikir, aduh kenapa ya? Jadi dikuret dulu.